12 ya. Ini ya. Ini betul nggak? Ini nah, udah pandai sendiri kan? Ini keluarkan share gitu kan? Udah pandai sendiri? Ya. Udah pandai. Nah, keluarkan. Nah, komunikasi dulu kan? Gambar, suara, gimana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya, anak-anak, kaifa halukunna al-an? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Gimana apanya? Pelajarannya? Pas kena hari Senin gak ada libur kita ya. Anak kelas 11, kelas 9 pas di hari Rabu ya, pas di hari Kamis Jumat libur ya kan. Oh ya, yang remedial nanti Ustazah kirim apanya ya, Ustazah Japri aja yang remedial ya, karena kan nggak banyak yang remedial. Jadi Ustazah Japri aja masing-masing. Halaman berapa kita sekarang ya? Kita ngulang dari al-i'rab aja ya. Al-i'rab. Karena kan inti dari pelajaran nahwu itu ya di i'rabnya itu. Jadi i'rab itu bab yang paling penting untuk kita bahas. Contoh i'rab. Udah masuk semua nih? Habis ini pelajaran apa? Qiraah ya. Sama Ustadz? Sudah lihat ya. Udah ancang-ancang pada mau kemana ini tamat? Banyak pilihan ya kan? Yang ke umum mudah-mudahan lulus di PTS negeri ya. PTN, perguruan tinggi negeri. Iya, kalau swasta biayanya lebih mahal. Tapi sekarang di umum juga sama sih, karena tergantung ini sih. Cuma ya lebih enak lebih enak negeri daripada swasta. Kalau Ustazah dulu kuliahnya di swasta, lebih enak di negeri kuliahnya. Tapi namanya kuliah ya tergantung apa sih ya, tergantung kita lah. Kalau kitanya rajin ya bagus, kalau kita kuliahnya main-main aja ya gitulah. Berarti sekarang halaman halaman 51 ya.
Sekarang banyak pilihan tempat kuliah. Ke Lipia dekat sini juga ada. Kok mau ke Lipia Jakarta, kalau masih di Iqdat ya mending di Medan aja Iqdat. Atau enggak langsung ke Jember. Kalau ke itulah, atau enggak Abu Ubaidah dia kan umum, buku-buku yang dipakai pun kan dari ini juga, dari mana, dari Arab Saudi. Jadi untuk penyimpangan pemikiran itu insya Allah lebih apa ya, karena umum. Kalau di Abu Ubaidah dia buku panduannya, terus dosennya ngajar sih nggak melenceng dari buku panduan itu, tapi ya lebih apa ya, Lipia Medan pun lebih ini kalau mau di sini. Kalau nggak ke Jember sekalian. Jember jauh kali, paling nggak dikasih sama maknya ya kan, anak gadisnya jauh-jauh. Udah, kita mulai ya. Udah masuk semua nih. Udah nampak ini ya? Sudah. Kita lanjutkan ya. Kita mulai kok, kita lanjutkan. Belum lagi mulai dan lanjutkan. Kita mulai. Iya. Bismillah. Al-i'rab. Jadi pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang i'rab. Ya. Kemarin sudah al-mu'rabat bil harokat dan bil huruf. Sekarang i'rabnya. Ya, i'rab tentang al-mu'rabat bil huruf yang ketiga ya, asma khomsah. Jadi i'rab yang kita bahas kali ini tentang asma khomsah. Qala abuhum, telah berkata ayah mereka. Qala sebagai fi'il madhi. Apa nih fi'il madhinya? Mabni. Fi'il madhi mabni. Jadi kalau sudah fi'il madhi mesti dia mabni. Terus alal fathi, tinggal kita lihat aja harokat akhirnya ya. Kalau dia fathah berarti mabniun alal fathi. Ya, kita lihat harokat ini. Kalau misalkan qala untuk dua orang berarti dia mabniun alas sukun. Ya, kalau ini kan alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Enggak ada tempatnya dalam i'rab. Abuhum sebagai fa'il, barisnya marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Ya, alamat rafa'nya adalah waw niyabatan 'anil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah, li'annahu minal asma'il khamsah, karena berupa asma khomsah. Wal ha, nah ha di sini hum, hanya di sini adalah dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi, ya, ini dia mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin, kedudukannya jar. Mengapa jar? Karena dia mudhafun ilaih, ya, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih ya. Wal mim di sini alamatul jam'i, ya, tanda jama' mimnya hum, ya, ha sama mim berarti haknya ini dhamir muttasil, terus mimnya tanda jama'. Liyunfiq dzu sa'atin, liyunfiq, lam, li-nya di sini lam adalah lamul amr yang berarti lam untuk menandakan
perintah. Biasanya kan kalau kalau kata perintah itu kan pakai fi'il amr. Tapi ini fi'il mudhari. Nah, bagaimana agar bentuknya menjadi kata perintah? Maka ditambahin lam amr. Ini dia lamnya. Lam liyunfiq. Yunfiq fi'il mudhari' majzum. Ya, majzum. Mengapa dia bisa majzum? Majzum sukun ya. Majzumun bilamil amr, majzum dengan lamul amr. Wa alamatu jazmihi sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Dzu ini adalah asma khamsah ya, makanya barisnya dzu. Fa'ilun marfu'un, kedudukannya sebagai fa'il. Artinya ini apa? Sebentar ya, artinya liyunfiq dzu sa'atin, hendaklah memberi infaq dzu sa'atin, orang yang memiliki harta ya, harta atau kelapangan atau usaha. Dzu fa'il marfu' alamatu raf'ihil waw, tanda baca rafa'nya adalah waw niyabatan 'anil dhammah, sebagai ganti dari dhammah, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia adalah asma' khamsah. Sa'atin kedudukannya sebagai mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Ingat, mudhaf ilaih selamanya dia majrur ya, majrur. Wa alamatu jarrihil kasrah, tanda baca jarnya adalah kasrah al-dhahiru fi akhirih, yang nampak pada harokat akhirnya. Nampak ya, zahir, barisnya zahir. Waja'u abahum, dan mereka mendatangi ayah mereka. Ja'u di sini mengandung fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ya, ja'u fi'il madhi mabniun 'ala dhammi ya, ja'u. Wawul jamaah, waw jamaah di sini adalah dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, dhamirun mabniun fi mahalli raf'in, menduduki kedudukan, menempati rafa karena kedudukannya sebagai fa'il. Abahum, abanya di sini maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihil alif li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk asma' khamsah. Wal ha, sama kayak di atas ya, ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Wal mim lil jama' ya. Wa nahfadzu akhana, dan kami akan menjaga saudara laki-laki kami ya. Ini perkataan saudara Nabi Yusuf, dan kami akan menjaga saudara kami. Siapa saudara kami? Yusuf. Kami akan menjaga Yusuf. Akhana, dan kami akan menjaga saudara kami. Wa nahfadzu, wa-nya di sini ada waw. Waw-nya adalah huruf ataf ya, harfu atfin, huruf ataf. Kalau dalam bahasa Indonesia ataf itu apa? Kata penghubung ya, kata penghubung. Nahfadzu fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, tanda baca rafa'nya dhammah al-dhahirah, nampak ya, nahfadzu. Wal fa'il dhamirun mustatir. Nah, di dalam nahfadzu ini ada dhamir mustatir. Nah, itulah dia fa'ilnya. Nah, dhamir mustatir di sini, dhamirun mustatirun wujuban, wajib mustatir ya, mustatir wujuban. Taqdiruhu, bentuknya adalah nahnu ya, dhamir mustatir. Ada dhamir bariz, ada dhamir mustatir ya, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil ya. Itu pembagian dhamir. Mustatir lawannya bariz, kalau munfasil lawannya muttasil. Akhona maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihil alif niyabatan 'anil fathah. Maf'ulun bih, akhona kedudukannya sebagai objek, maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihil alif, sebagai ganti dari fathah, li'annahu minal asma'il khamsah, karena asma' khamsah. Wa ya, nah di sini adalah dhamirun muttasil, dhamirun muttasilun
mabniun 'alas sukun. Ya. Udah paham kalian domir mustatir, domir muttasil udah paham? Udah pernah belajar dulu ya? Masih ingat enggak? Ya. Domir muttasil ini dia terbagi dua. Ada yang mustatir, ada yang bariz. Ya. Muttasil. Jadi muttasil terbagi dua, mustatir sama bariz. Kalau mustatir enggak nampak, kalau bariz nampak. Ya, dhamir muttasil mabniun 'alas sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih. Nah, sukun kan baris akhirnya kan. Ini alifnya kan enggak ada baris ya. Makanya mabniun 'alas sukun. Ya. Nah. Kedudukannya sebagai apa? Nah, di sini mudhaf ilaih. Lanjut. Kalimat yang kelima, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berilah kepada orang yang memiliki kerabat. Apa yang diberi? Haknya, ya, hak kerabat kita, dan berilah hak kerabat kita. Wa ati, waw di sini wawnya ini huruf ataf ya, harfu atfin. Ati adalah fi'il amar. Mabniun ala, apa mabninya ini? Mabniun ala hadfi harfil illah. Nah, jadi mabni enggak cuma mabni ala sukun, mabni alal. Jadi bukan mabni ala sukun di sini ya. Biasa kan fi'il amr kan mabni ala sukun. Misalkan iftah, bukalah, hanya sukun kan? Nah, untuk ini ya mabni ala hadfi harfil illah, karena ada huruf illatnya sebenarnya ya. Atayati, ya sebenarnya ada huruf illatnya, tapi ini karena dia huruf illat maka dia dibuang. Fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah wa huwal ya. Apa huruf illahnya? Yaitu ya. Ya. Wal kasratu dalilun 'alaiha. Apa buktinya? Ya, wal kasroh, dan baris kasroh ti di sini, ti baris kasroh di sini, dalilun 'alaiha, sebagai bukti bahwasanya huruf setelah ta ini adalah ya. Ya. Wal fa'il, ada fa'ilnya di sini. Ati, ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Domirun mustatirun wujuban. Ya, domir mustatir wujuban. Apa bentuknya? Taqdiruhu anta. Ya, bentuknya anta. Taqdiruhu, penampakannya atau bentuknya anta. Za maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihil alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Al qurba, dzal qurba, dzanya mudhaf, al qurbanya mudhaf ilai, ya, mudhaf ilai. Majrurun wa alamatu jarrihil kasroh, ya, mudhaf ilaih dia majrur, tapi alamat jarnya, tanda jarnya kasroh. Al muqaddarah, kasrohnya tidak nampak atau kasrohnya diperkirakan. Ini al qurba, sebenarnya harusnya kan al qurbayi, ya kan. Nah, tapi karena dia mengapa muqaddarah, mengapa enggak nampak, enggak ditulis baris majrurnya, baris kasrohnya, ya. Wa alamatu jarihil kasroh al muqaddarah alal alif, al muqaddarah al alif yang tertulis di atas alif lit ta'adzur, ya, karena susah untuk menyebutkannya. Qurbayi susah kan? Kalau orang Arab susah, kalau kita orang Indonesia kan qurbayi enggak susah, tapi menurut orang Arab itu susah, makanya qurba. Al-qurbai, ya. Jadi alamat kasrohnya al muqaddarah alal alif, ya. Lit ta'adzur. Mengapa muqaddarah alal alif? Karena lit ta'adzur, karena susah untuk disebutkan. Haqqahu, kedudukannya sebagai maf'ul bih.
Oh, jadi bisa satu kalimat bisa dua maf'ul bih? Bisa. Zal qurba zanya ini maf'ul 1, haqqahunya maf'ul 2, ya. Jadi dalam satu kalimat bisa dua objek. Ya kan? Bisa dua objek. Haqqahu maf'ulun bihi tsanin. Haqqahu adalah maf'ul bihi tsanin, kedua, maf'ul bih kedua, ya. Walha, nah haqqahu selain dia maf'ul bih kedudukannya juga sebagai mudhaf. Walha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Hu-nya di sini sebagai mudhaf ilaih, ya. Nah, jadi kita harus belajar i'rab secara lengkap. Sebenarnya i'rab itu mudah kalau kita tahu arti kosakatanya, ya. Kendala belajar bahasa Arab itu kan kosakata, ya. Kalau kosakatanya udah ngerti, ya insya Allah mudah. Cuma pelajaran nahwu ini karena sering kita dari dulu kelas 7 tuh udah belajarnya ini aja, ya. Lama-lama ya ingat sendiri gitu. Oh, ini udah tahu kayak dhamir muttasil ini udah biasa gitu. Jadi ya insya Allah mudah, ya, mudah. Cuma agak susah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi insya Allah paham, ya, paham. Memang karena kita belajar tata bahasa Arab bukan tata bahasa Indonesia, jadi istilah-istilahnya ya bahasa Arab. Maf'ul bih, kita tahunya kan objek. Maf'ul bih, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini apa dalam bahasa Indonesia? Kata majmu' dalam bahasa Indonesia. Kata majmu', mudhaf ilaih itu idhofah itu artinya kata majmu'. Apa kata majmu'? Kata yang lebih dari satu kata, ya, tapi artinya satu. Misalkan pintu masjid, nah itu kan kata majmu', dia terdiri dari susunan ada dua kata, tapi maknanya satu, ya, pintu masjid. Pintu itu milik masjid, pintu itu untuk masjid, gitu. Raja'u ila abihim, mereka kembali kepada ayah mereka, ya. Tadi udah Nabi Yusuf udah dibuang ke dalam sumur, kemudian saudara-saudaranya, abang-abangnya kembali kepada ayahnya, ya. Raja'u ila abihim, kemudian mereka kembali kepada ayah mereka. Jadi contoh di sini masih ada di surat Yusuf, ya. Raja'u, mereka kembali. Fi'il madhi mabniun 'ala dhammi, ala dhammi juga, ya. Raja'u. Jadi kalau untuk fi'il madhi yang dilihat bukan baris akhirnya berarti, ya. Yang dilihat adalah baris huruf akhir dari fi'il itu. Raja'u. Baris huruf akhirnya? Huruf akhirnya apa di sini? Ain, ya. Yang dilihat harokat ain. Apa harokat ainnya di sini? Dhammah, ya. Makanya dikatakan fi'il madhi mabniun 'ala dhammi, ya. Barisnya tetap di atas dhammah. Raja'u. Wa wawul jamaah. Nah, tadi yang di atas kayak qala itu fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Sekarang raja'u fi'il madhi mabniun 'alad dhammi. Yang dilihat baris huruf akhirnya, bukan baris domirnya, ya, baris huruf akhir fi'ilnya. Raja'u mabniun 'alad dhammi. Wa wawul jamaah, wawu jamaah di sini, ya, wawu jamaah di sini adalah dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun, ya. Dhamir mabni yang menempati kedudukan rafa karena dia sebagai fa'il. Nah, jadi kita harus ngerti dhamir mabni, fi'il madhi mabni. Kalau yang mu'rab enggak disebut mu'rab, ya, enggak disebut mu'rab. Tapi kalau yang mabni disebut mabni. Kalau dhamir kan mabni, ya. Dhamir enggak bisa diubah kan, maka dia mabni. Kemarin udah berlalu kan pelajaran tentang isim mu'rab dan isim mabni. Isim yang tetap baris akhirnya dan isim mu'rab, isim yang berubah huruf akhirnya, baris huruf akhirnya. Ila abihim, ilanya apa nih ila? Iya, harfun jar. Ya, harfun jar. Abihim. Setelah harfun jar? Iya, ismun
majrur ya, isim majrur. Isim majrurnya dengan apa? Bi ila ya, dengan ila. Wa alamatu jarrihil ya, dan tanda baca jarnya dengan ya. Ya, mengapa ya? Biasa kan tanda baca jar itu kan kasroh. Mengapa tanda bacanya ya? Iya, li'annahu minal asma'il khamsah. Wal ha, dan huruf ha-nya dhamirun muttasil ya, dhamir muttasil. Dhamir ada muttasil, ada munfasil. Nah, muttasil terbagi dua, ada dhamir mustatir, ada dhamir bariz. Dhamirun muttasilun mabniun alal kasri ya, ha di sini him mabni alal kasri ya. Jadi kalau kita mau mengatakan mabni ini mabni, lihat aja baris huruf akhirnya. Kayak abihim, himnya itu hi-nya itu barisnya kasroh kan, maka kita bilang dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jar mudhaf ilaih, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Kemudian sanasyuddu adudaka bi akhik. Sanasyuddu, sin di sini harfu istiqbalin, huruf yang menyatakan untuk akan datang ya, untuk akan datang, sin. Nasyuddu fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, wal fa'il dhamir mustatir wujuban. Bentuknya apa? Taqdiruhu nahnu ya, nasyuddu. Ini ada dhamir nahnu di dalam sini ya. Jadi nasyuddu ini mengandung fi'il dan fa'il. Apa fa'ilnya? Dhamir mustatir. Apa bentuknya? Nahnu ya. Adudaka, adudun. Adudaka kedudukannya sebagai aduda, kedudukannya sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihil fathah. Kaf di sini adalah dhamir muttasil, ka mabniun alal fathi fi mahalli jar mudhaf ilaih ya, berarti adudanya mudhaf. Domirnya ini ka, domir mutasilnya ini adalah mudhaf ilai. Bi akhika ada 3 ini, ada ba, ada akhun, ada kaf. Ba-nya apa ini ba? Iya, harfun jar. Terus akhika, akhinya ini sebagai apa? Iya, ismun majrur. Apa alamat majrurnya? Alamat jarnya ya. Habis waktunya ya. Oh iya. Oke, habis waktunya ya. Nanti selebihnya udah tinggal sedikit lagi, nanti kalian baca-baca sendiri ya. Udah tulis absen semua kan? Biar sudah copy ke WA ini. Jangan nak. Iya. Ya, apa Kak? Iya. Oh iya. Oke ya, kita tutup aja ya Kak. Astagfirullahaladzim wa lakum. Syukran husni pamikun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana kopi?
Belum ini N kan? Ini nggak pernah bola ini. Ya enggak bentar nak. Oh sini, oh sini. Nih, nah, ini. Satu. Lima dulu. Terus, Adik yang gitu nak. coba Rizka apanya gimana untuk mengkopinya gimana? Dicek, udah ini udah di ini anak udah diprosesnya sampai sini terus udah gitu. Oh bukan partisipan nih. Oh, bukan. Dia ini nih si Andi ini tadi, bukan Andi versi dicek. Di mana di sini? Ini sayang, Oh, iya, cek. udah klik satu aja, udah kontrol A, udah Langsung ke copy. Ini mana Nur Aini? Apa nama Kak Aini, Aini di Aini sini? aja. Ini ya. Tuh, dari situ berarti mor itu ya. Ah. Dia mencet sendiri udah kayak ini ya. Udah ya. Udah Rani, iya Neko. Ya tadi